tertimpanya musibah dan cobaan. Saat ketika menghadapi musibah dan cobaan dan juga mendapatkan nikmatnya Allah, agama Islam, agama kita memberikan panduan senantiasa untuk memegang dua prinsip ini. Yang pertama, asyukru indan ni'ami, bersyukur ketika mendapatkan suatu kenikmatan. Seperti contohnya nikmat kesehatan. Bersyukurnya kenikmatan dengan kesehatan itu bagaimana? Yaitu bersyukurnya ketika dia sehat menjalankan hak-haknya Allah, yaitu perintah-perintah Allah, sholat 5 waktu, puasa dan lain sebagainya. Itu termasuk bersyukur atas apa yang diberi nikmat dari Allah, yaitu berupa kesehatan. Sehingga apabila ketika nikmat tadi itu Anda bersyukur, maka Allah Ta'ala akan menambah kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ketika Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberitahukan, mengumumkan kepada kita semuanya, seluruh manusia, la in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur nikmatnya Allah satu, maka kalian akan mendapatkan, pasti akan mendapatkan nikmat-nikmat yang akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, walain kafartum la azidannakum walain kafartum inna azabi lasyadid. Dan apabila kalian mengkufuri nikmatnya Allah, satu mengkufuri nikmatnya Allah, maka azabnya Allah sangat dalam artian Anda mendapatkan neraka ketika di akhirat nanti, mendapatkan siksaan yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, prinsip yang kedua, as-sabru indal musibah, sabar ketika menghadapi musibah. Seperti contohnya kita mendapatkan sakit apapun, kita sabar, maka sabar itulah nanti akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisabin. Yang artinya, hanya saja dicukupkan kepada orang-orang yang sabar, dia akan diberikan pahala tanpa terbatas. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sabru indal musibati bitis'i mi'ati darajah. Sabar ketika menghadapi suatu musibah, maka dia akan mendapatkan 900 derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau ketika kita menimpa suatu musibah dan cobaan, maka bersabarlah, Anda akan mendapatkan pahala yang besar dan pahala 900 derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua hal ini pun bisa menjadi ukuran keimanan seseorang yang akan menjadikannya kuat dan sabar dalam menjalani kehidupan yang terus mengalami perubahan ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa setiap manusia, kullu nafsin, setiap manusia pasti akan mendapatkan musibah dan cobaan. Dan itu sudah termaktub di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, dan sungguh aku, kata Allah,
akan memberikan kepada kalian suatu musibah dan cobaan. Yang pertama, bisyai'in minal khawfi, dari rasa sedikitnya takut. Seperti yang dikatakan dalam tafsir Jalalainnya itu lil uduwi, sedikit takut kepada musuh, sehingga ketika kita mau berperang bersama musuh akan tidak gentar. Yang kedua, wal ju'i, Allah Ta'ala memberikan ujian rasa lapar. Seperti contohnya ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, di siang hari, di pagi hari, di siang hari sampai dengan maghrib kita tidak boleh makan dan minum, maka pada saat itu kita diuji oleh Allah, yaitu rasa lapar, sehingga karena diwajibkannya puasa tersebut tidak boleh makan sampai menjelang maghrib. Yang selanjutnya, wanaksin minal amwali, Allah Ta'ala akan memberikan ujian kurangnya harta. Seperti contohnya kita diberikan rezeki oleh Allah setiap bulannya 4 juta atau 3,5 juta, sehingga bisa menutupi di dalam rumah tangga itu kebutuhan semuanya, rumah tangga itu bisa terpenuhi. Namun ada suatu masa, ada satu bulan yang mana Allah Ta'ala diberikan ujian, yaitu kurangnya harta. Tiba-tiba mendapatkan uang 1,5 juta. Pasti itu akan di dalam keluarga pasti kekurangan. Maka ketika masa-masa itu pasti Allah Ta'ala akan memberikan ujian kurangnya harta. Yang kedua, wal anfusi, Allah Ta'ala memberikan ujian kepada jiwa-jiwa, sebagaimana yang dikatakan di dalam tafsir Jalalainnya. Kata ini ay bil qatli wal mauti wal amradi, Allah Ta'ala memberikan ujian. Yang pertama bil qatli, dibunuh. Kemudian Allah Ta'ala memberikan ujian kematian, entah itu mati kepada kakek kita atau saudara kita, karena setiap manusia pasti akan mengalami kematian dan pasti akan kita tinggal. Wal amradi, Allah Ta'ala akan memberikan ujian juga, yaitu rasa sakit, entah rasa sakitnya tersebut di diri kita atau orang tua kita atau istri kita, pasti akan diberikan oleh Allah rasa sakit, yaitu ketimpanya musibah dan cobaan tadi. Yang terakhir, wal wasamarati, Allah Ta'ala akan memberikan ujian, yaitu buah-buahan, sebagaimana yang dikatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir yang mengatakan ay la taqlu hadaiku wal mazairu ka'adatiha, yang artinya dan gambarannya kita memiliki kebun atau ladang, setiap tahunnya itu berbuah dan panen. Akan tetapi ada suatu masa yang mana setiap tahunnya yaitu panen ini tidak panen dan tidak berbuah. Wa basyiris sabirin, maka berikanlah gembira kepada orang-orang yang sabar. Berikanlah gembira kepada orang-orang sabar yang bagaimana? Sebagaimana yang dikatakan di dalam tafsir Jalalainnya, ay alal bala'i bil jannati hum, orang-orang diberikan kabar gembira, orang-orang yang sabar ketika menghadapi musibah nanti di akhirat akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun siapa yang dikatakan orang-orang yang sabar ini, yang mana dia akan mendapatkan surganya Allah di akhirat nanti? Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat yang seterusnya, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar yang dikatakan dia masuk surga di akhirat nanti, yaitu orang-orang ketika dia tertimpanya suatu musibah atau cobaan yang disebutkan ayat sebelumnya, kurangnya harta, lapar, dan lain seterusnya. Kemudian mereka mengatakan apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
lillahi, sesungguhnya kita lillahi milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita pasti akan kembali kepada Allah, yaitu pada kematian. Itulah orang-orang yang sabar, yang nantinya akan diberikan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, musibah adalah ujian sekaligus wujud cintanya Allah kepada hamba-Nya. Rasa kasih sayang Allah dan cintanya Allah diberikan kepada orang-orang yang selalu sabar dan kuat atas menghadapi suatu musibah dan cobaan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idamul jazaa'i ma'a idamul bala, wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahu, faman radiya falahu ridha, faman sakhita falahu sukhd." Yang artinya idamul jazaa'i ma'a idamul bala, besarnya pahala sesuai dengan besarnya bala atau musibah. Kalau kita mendapatkan pahala yang besar, pasti akan mendapatkan musibah atau cobaan yang besar juga. Dan apabila kalau kita mendapatkan pahala yang kecil, pahala yang rendah, pasti akan mendapatkan musibah dan cobaan yang kecil juga. Akan tetapi semua cobaan itu adalah bentuk rasa kasih sayang kepada Allah, kepada hamba tersebut. Sebagaimana terusannya hadis ini, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mencintai suatu kaum, mencintai satu orang, maka Allah Ta'ala akan memberikan ujian, yaitu musibah atau bala. Kuat apa enggak? Kalau kuat, nanti Allah Ta'ala akan sayang dan kasih sayang kepada hamba tersebut. Kemudian faman radiya falahur ridha, dan apabila kalau kita ridho ketika ditimpanya suatu musibah, kita ridho, maka kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ridho, maka semuanya amalan ibadah kita dan juga doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya apabila faman sakhita falahu sukhtu, apabila kalau kita tidak mau, tidak suka diberikan ujian oleh Allah, dia tidak suka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga tidak suka dan ingkar kepada orang yang tersebut. Orang yang diberikan musibah, dia ingkar dan tidak suka. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ingkar dan tidak suka, maka semuanya amalan ibadah kita, amalan juga semuanya, dan juga kita berdoa pun tidak akan diterima oleh Allah, karena Allah Ta'ala murka dan tidak suka kepada hamba. Oleh karena itu, apabila kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka ketika tertimpanya musibah atau bala, maka bersabar, dan nanti akan mendapatkan cintanya Allah di dunia, dan juga mendapatkan pahala yang besar, dan juga mendapatkan 900 derajat di sisi Allah, dan di akhirat nanti dengan wajib akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian khutbah yang saya sampaikan tentang rasa bersyukur kenikmatan Allah dan juga bersabar ketika menghadapi suatu musibah, karena itu semuanya menjadi pasti akan diturunkan kepada semua manusia. Dan mudah-mudahan kita selalu bersabar atas yang diberikan musibah oleh Allah, dan juga akan terus kita bersyukur atas nikmat Allah yang akan diberikan selalu.